perlu kita lakukan detailing, khususnya untuk sistem rangka pemikul momen khusus. Kalau sistem rangka pemikul momen menengah bagaimana? Tidak ada ya, tidak ada aturan mengenai PIM kolom join pada sistem rangka pemikul momen menengah. Jadi ini hanya berlaku atau syarat ini perlu kita ikuti atau kita lakukan ketika kita mendesain ya dengan sistem rangka pemikul momen khusus. Nah, sistem rangka pemikul momen khusus itu diterapkan pada kondisi seperti apa, Nur Sandra? Kondisi seperti apa? Kapan kita menggunakan sistem struktur dengan sistem rangka pemikul momen khusus? Ayo. Kita gunain sistem struktur rangka pemikul momen khusus itu ketika bangunannya itu berada pada wilayah dengan tingkat risiko gempa yang tinggi, Bu. Jadi kita perlu sistem struktur yang punya duktilitas yang tinggi. Oke, berarti untuk lokasi dengan intensitas gempa kuat sehingga resiko terjadi gempanya itu besar ya. Oke. Nah, berarti itu di kategori desain seismik apa? D, E, dan F, Bu. Oke, berarti D, E, F ya. Oke, kalau di bawah itu kita gunakan sistem struktur apa? Kalau untuk A itu kita menggunakan sistem rangka pemikul momen biasa. Kalau untuk tingkat gempa yang sedang itu kita menggunakan sistem rangka pemikul momen menengah, Bu. Baik, ya. Oke, nah, seperti itu ya. Jadi untuk SRPMK kita wajib melakukan detailing BK atau hubungan balok kolom atau join ya, PIM kolom join. Begitu. Nah, apa saja ya yang perlu kita lakukan ya terkait dengan detailing join ini. Yang pertama ya, ini aturan-aturan ini ya dituangkan ke dalam pasal 18 ya, poin 8. Nah, di situ membahas mengenai sistem join. Ya, oke, kita perlu lihat apa saja yang diatur ya terkait dengan detailing PIM kolom join atau detailing HBK atau hubungan balok kolom. Yang pertama ini mengenai tulangan longitudinal balok di muka join ya. Nah, ini harus dihitung dengan mengasumsikan tegangan tulangan tariknya itu sebesar 1,25 FY. Nah, ini sudah kita lakukan belum? Pada balok kita pada balok kan kita dalam menghitung momen probable MPR itu kan sudah menggunakan 1,25 FY ya. Sudah ya. Berarti ini sudah kita lakukan. Sebenarnya ya, detailing join itu merupakan detailing, jadi saling mendukung antara detailing balok, detailing kolom ya, gitu. Jadi saling mendukung di sana. Jadi ada beberapa mungkin yang saling beririsan, gitu. Jadi kita tinggal cross check, ya, begitu ya. Oke. Kemudian
Sebentar ya. Nah, yang berikutnya adalah tulangan longitudinal balok ya yang dihentikan pada kolom. Berarti di sini adalah baloknya ya, tulangannya itu berhenti pada kolom dan itu tidak mungkin terjadi pada kolom interior. Dia adanya di kolom eksterior. Jadi kalau kolom eksterior nggak mungkin kita menabrak, misalnya harus melewati kolom. Kolomnya kan udah terakhir tuh ya, udah di tepi kan ya. Nah, sehingga berhentinya tulangan longitudinal balok itu mau nggak mau ya harus pada kolom, gitu ya. Nah, sehingga ketika itu berhenti pada kolom, maka tulangan baloknya itu harus diteruskan ya ke muka terjauh dari inti kolom yang terkekang. Nah, mungkin saya perlu gambarkan. Ini ada sengkangnya, ada tulangan utama kolom, ya, tulangan utama kolom, terus ada sengkang, Nah, kemudian ini adalah tulangan longitudinal balok. Dia berhenti pada kolom. Nah, kemudian harus diteruskan ke sisi terjauh dari kolom yang terkekang. Ini kalau ke atas ya, kalau bagian atas dibawa ke bawah. Sedangkan yang bawah ini ditarik ke atas. Itu ya. Nah, bagiannya kolom yang terkekang itu mana? Bagian kolom yang terkekang itu ya sejarak L0 dari muka balok. Misalnya L0-nya ini. Ini adalah daerah kolom yang terkekang. Ini juga ke bawah juga kan dia diberi pengekangan. Ini L0. Oke, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Ya. Baik, saya lanjut. Bila tulangan longitudinal balok diteruskan melalui join balok kolom, maka dimensi kolom ya yang paralel dengan tulangan balok ini minimal dimensi kolomnya itu tidak boleh kurang dari 20 kali diameter tulangan longitudinal balok yang terbesar ya. Jadi misalnya
Dimensi baloknya, dimensi kolomnya adalah ini ya. Ini misalnya B kolom. Kelihatan ya? Jadi B kolom ini minimal 20 kali diameter tulangan longitudinal balok. Nah, tulangan longitudinal balok misalnya ini. Ya. Misalnya ini diameter 22. Ini harusnya sih lurus ke sana ya. Nah, diameter 22 berarti 22 kali 20 itu dimensi minimal. Dimensi minimal dari kolom. Kalau Anda menggunakan dimensi yang lebih dari itu, ya nggak masalah. Berarti sudah terpenuhi. Begitu. Nah, kalau menggunakan beton ringan berarti nggak 20 tapi 26. Clear ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sepertinya belum, Bu. Oke. Baik, saya lanjut ya. Nah, H-join ya, itu minimal setengah dari H balok ya. Jadi pada dasarnya join itu adalah bagian dari komponen kolom. Ya, terus H-join itu minimal setengah dari tinggi balok ya. Nah, tapi yang merangka itu berarti yang terkoneksi dengan join tersebut. Jadi H balok yang terkoneksi pada join tersebut gitu ya. Kemudian pada dasarnya H join atau tinggi join itu sama dengan tinggi kolom itu ya. Dan untuk tinggi join itu tidak boleh kurang dari setengah tinggi balok. Oke? Baik. Selanjutnya. Nah, tulangan transversal pada join ya. Sebenarnya ini perlu yang ini join ini harus memenuhi syarat yang beberapa yang sudah kita bahas pada detailing kolom ya. Nah, sebenarnya tulangan transversal pada join itu sama dengan tulangan transversal pada kolom ya. Sama dengan tulangan transversal pada kolom. Jadi tulangan transversal pada join itu sama dengan tulangan transversal pada kolom. Gitu. Nah, maksudnya gimana? Kita balik lagi ke gambar tadi. Nah, ini tadi ya. Tulangan transversal pada kolom sejarak L0 itu kan ada aturan khusus kan? Ya, ada jarak sengkang maksimum. Nah, jarak sengkang maksimum dan penulangan sengkangnya pada join samakan dengan L0. Samakan ya, samakan dengan L0. Lanjut. Jadi joinnya kan di sini ya. Nah, misalnya ini sudah hampir ketemu join. Lanjut. Ya, masukkan sengkang ya. Penulangan sengkang sama dengan penulangan sengkang pada kolom. Jadi pada join itu tulangan sengkangnya atau tulangan transversalnya itu sama dengan tulangan transversal pada kolom sejarak L0. Setelah masuk ke join, dia kan nyambung lagi ke L0 berikutnya kan? Gitu ya. Jadi samakan aja. Paham? Halo? Paham, Bu. Oke. Baik.
gitu ya. Lalu berikutnya, bila pada keempat sisi join ya terdapat balok yang mengekang atau mengerangka join tersebut ya, dan jika lebar baloknya itu paling tidak atau minimal 3/4 dari lebar kolom, maka kalau di kondisi seperti itu tulangan transversal pada join bisa direduksi setengahnya ya. Nih. Jadi yang tadi, tulangan yang tadi yang kita samakan dengan join ya, yang kita samakan dengan join. Lalu kalau lebar baloknya itu minimal 3/4 dari lebar kolom ya, maka boleh direduksi setengahnya. Paham ini? Jadi begini, ini contoh tampak atas nih. Misalnya ada 4 kolom, ada satu join ini ya. Terus ini kan joinnya kan? Ya, kita lihat ini tampak atas ya, potongan tampak atas. Terus ini ada balok, sini ada balok ya, 4 sisinya merangkap balok ya, ada balok ke-4 sisinya. Kalau lebar baloknya ini ya, kalau lebar baloknya ini minimal lebarnya itu 3/4 dari lebar kolom ya. Jadi ini lebar kolomnya segini. Terus lebar baloknya segini. Nah, kalau ini 3/4 dari lebar kolom ya, ini tuh 3/4. 3/4 ya. Dari lebar kolom, maka tulangan transversal pada joinnya bisa direduksi setengahnya. Tapi kalau enggak bisa. Ini clear? Halo? Clear, Bu. Oke, baik. Ya, itu untuk poin pasal 18.8.3.2. Selanjutnya, tulangan longitudinal balok ya yang berada di luar inti kolom ini harus dikekang oleh tulangan transversal ya yang menembus kolom dengan spasi tertentu seperti pada pasal 18.6.4.4 itu terkait dengan pengekangan ya pada kolom atau jarak sengkang pada kolom ya. D/4 kemudian 100 mm itu ya. Gitu ya. Dan ini jika pengekangan tersebut tidak diperlukan oleh balok yang merangka ke dalam join. Pada dasarnya gini, join itu adalah bagian milik dari kolom. Sehingga penulangan transversalnya itu mengikuti kolom. Intinya gitu, ya. Jadi bagian balok ya yang menembus pada kolom itu penulangannya ngikut ke kolom. Intinya itu, ya. Itu. Jadi kalau ada sesuatu yang nembus atau melewati kolom, melewati bim kolom join itu kan sebenarnya bagian dari kolom. Kemudian ada balok yang bertemu, maka itu menjadi join gitu ya. Nah, apapun yang melewati kolom, maka penulangannya harus mengikuti penulangan kolom. Intinya itu, ya. Kemudian
Bila tulangan momen negatif balok menggunakan tulangan berkepala atau headed deformed bar, ya, tulangannya itu seperti ini. Jadi di ujungnya itu dibuat ulir, kemudian dipasang kepala tulangan. Seperti ini. Jadi ini ada kepalanya. Ini tujuannya untuk apa sih? Kenapa tulangan dikasih ulir, dikasih kepala? Ini tujuannya adalah untuk mengurangi panjang penyaluran. Biasanya kalau tulangan tersambung berhenti, itu kan harus ada panjang penyalurannya. Itu. Nah, ini dengan adanya headed deformed bar, maka panjang penyalurannya jadi berkurang. Gitu, karena sudah ada headed deformed bar yang bisa menahan terjadinya slip. Itu. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika tulangan itu menggunakan headed deformed bar? Ini ada aturannya. Jadi, kalau misalnya pada baloknya itu, ya terutama balok di tulangan negatif, daerah momen negatif, berarti di sisi atas, ya kan? Itu ada headed deformed bar. Berarti ini kan. Nah, ini ada headednya di sini dipasang headed deformed bar. Ya. Maka ujung atas kolom berarti ini di bagian paling atas, ya, lantai paling atas. Di bagian paling atas kolom ini perlu kita sediakan, ya, penambahan panjang pada kolom setinggi H, ya, setinggi H ini. Jadi nggak boleh nih harus, misalnya ini saya putus di sini, nggak ada ini, nggak bisa. Kalau pakai headed deformed bar berarti perlu ada penambahan kolom, ya, di sisi paling atas setinggi H. Tujuannya untuk apa? Nah, dengan adanya headed deformed bar, ini kan ada kondisi tegangan, ya, akibat headed deformed bar ini yang bisa menyebar sampai bagian atas, sehingga diperlukan penambahan tinggi kolom sejarak H dari posisi muka balok. Jadi dari posisi baloknya. Ini misalnya balok, ya, posisinya di sini. Nah, ini dinaikkan setinggi H. Gitu. Ya, karena tulangan pada balok ini nanti akan tertarik, ya, kena momen. Nah, ini kan menyebabkan tegangan di ujungnya. Kalau dia tidak ada penambahan tinggi, maka pada pertemuan balok kolom tersebut akan berpotensi terjadi retak, ya, kegagalan di situ. Ya, begitu. Ya. Baik, ada pertanyaan? Izin Bu, saya ingin bertanya Bu. Silakan.
Kalau kita lihat di aturan pasal 18.832 yang tadi Ibu berikan kan itu dia memberikan keringanan untuk join dengan 4 balok, Bu. Bagaimana jika case-nya itu dia fokusnya terhadap corner join, Bu. Jadi join sudut yang memang cuman punya 2 balok. Soalnya kan Berarti kalau nggak berlaku dong. Kan itu harus ada 4 sisi. kalau untuk corner join sendiri berarti ada pendekatan atau mungkin praktis lain nggak, Bu? Khusus si corner join ini, Bu. Ini kan reduksi. Kalau kondisinya tidak terpenuhi, ini tidak 3/4 dari lebar kolom, terus tidak 4 sisi yang merangkai, berarti ini pasal 18.8.3.2 itu tidak berlaku. Jelas? Pasal Jelas, Bu. ini berlaku hanya di kondisi ini saja, ya, di kondisi dia dikekang oleh 4 sisi, ya, dikekang balok 4 sisi, dan lebar baloknya lebih dari 3/4 lebar kolom. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, nggak bisa direduksi. Masang sengkangnya tetap harus sama dengan masang sengkang kolom sejarak L0. Ini tuh kondisi spesial, jarang terjadi, ya. Dan karakter di kontraktor kita itu juga kan kadang, apalagi kalau kontraktornya bukan yang bonafit ya, itu kita harus hati-hati. Kita mereduksi ini, nanti di lapangan dia nggak bisa masang. Itu juga bahaya. Jadi kita mereduksi ini juga hati-hati. Kita sangat hati-hati. Jangan-jangan nanti pas pelaksanaan direduksi lagi sama mereka misalnya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke. Nah, lanjut ya. Udah ya, benar ya. Oh ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari gaya geser nominal atau kapasitas nominal join atau VN, di mana nanti VU itu kan harus lebih kecil dari PVN, kan gitu ya. Nah, VN-nya adalah ini. Ya, VN-nya adalah A, B, C. Kondisinya seperti apa? Kalau 4 sisi terkekang, ini adalah join tambak atas ya. Jadi potongan tambak atas. Yang A itu ketika join terkekang 4 sisi. 4 sisi terkekangnya ya. Terkekang 4 sisi. Jadi terkekang di 4 sisi berarti ada di daerah interior atau eksterior. Kalau terkekang 4 sisi, berarti joinnya itu di eksterior atau interior? Interior, Bu. Interior, ya, interior. Nah, kalau kondisinya seperti ini, terkekang 4 sisi, berarti VN sama dengan, ya, berarti kuat nominalnya adalah dipengaruhi oleh yang pertama adalah luasan dari joinnya ini. Luasan joinnya mana? Ini ya, dimensi kolom ini luasan kolom. Kemudian mutu beton, FC frame ya. Mutu betonnya juga mempengaruhi kapasitas gesernya. Lalu kondisi konfigurasi dari kolomnya. Mengekang 4 sisi berarti faktor reduksinya, faktor pengalinya atau koefisiennya adalah 1,7. Gitu. Lalu juga dipengaruhi oleh kondisi betonnya, apakah beton ringan atau beton normal ya, gitu.
Oke, tuh ya. Kemudian kalau baloknya terkekang dua sisi yang saling berhadapan atau tiga sisi ya, seperti yang pada gambar ini atau dua sisi berhadapan, maka faktor pengalinya adalah 1,2. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Kemudian yang ketiga, ini untuk kasus join sudut. Ya kan? Ini di sudut eksterior. Biasanya ada di sana. Yang membedakan adalah faktor pengalinya ini 1. Kalau 4 sisi 1,7. 2 sisi berseberangan atau 3 sisi 1,2. Sudut 2 sisi yang tidak saling berhadapan atau berseberangan, maka faktor pengalinya adalah 1. Oke. Nah, nilai ini nanti kita bandingkan terhadap VU. Ya, nilai ini kita akan bandingkan terhadap VU. VU-nya apa? Nah, VU-nya ini nanti terakhir kita akan lihat. Terus saya langsung ke VU aja ya. Nah, VU-nya adalah ini. Nilai VU ini muncul dari gaya yang bekerja pada kolom sisi atas. Ini kan, ini akibat adanya momen, maka keluarlah V kolom atas, VCA. Ya, lihat arahnya. Kemudian, akibat momen pada kolom bagian bawah, ini adalah VCB. Ya, arahnya ke kanan. Gambar ini adalah potongan samping ya, sisi samping dari join. Sebenarnya ya, kalau ini kita teruskan, kita buat gambar visualnya itu seperti ini. Ini kolom bagian atas, terus ini kolom bagian bawah. Kemudian ini balok di sisi kanan. Terus ini balok di sisi bawah. Oh, ya. Jadi ini join. Ini tampak samping. Sudah terbayang ya? Ini adalah penulangan longitudinal dari balok. Ini penulangan longitudinal balok. Nah, pertanyaannya VCA dan VCB ini gimana cara nyarinya? Kan itu gaya geser pada kolom. Gaya geser pada kolom. Kemarin kita nyari enggak gaya geser pada kolom? Carikah? Iya, Bu. Iya. Apa? V kolom itu gimana? Cara mencarinya. VCA misalnya. Sama dengan apa? Ini apa?
Gimana cara menentukan nilai VCA dan VCB? Detailing kolomnya gimana? Hitung VE pada kolom gimana? Gimana ngitung VE pada kolom? Ayo. Masih ingat? 2 kali MPR kolom dibagi dengan LN. Ini tuh salah satunya ini kita pakai untuk menentukan atau mencari gaya geser pada join ini. Ya, sebenarnya ini adalah gaya geser pada kolom. Tapi karena dia bertemu dengan balok, maka ini kan menyebabkan gaya geser juga pada join. Gitu. Sedangkan yang di bawah, ya kolom di bawah ini juga sama. VCB sama dengan 2 kali momen probable kolom. Bisa mencari momen probable kolom? Halo? Dibagi LN. Ini saya menjelaskan berguna nggak? Kalau kalian nggak mendengarkan, mending saya berhenti. Saya buang-buang waktu. Kalau ditanya ya jawab dong. Baik, Bu. Bisa nggak menghitung momen probable pada kolom? Bisa, Bu. Oke. Oke. Nah, selanjutnya di join ini kan muncul gaya geser. Kalau ini VCA, ini adalah T1. Boleh misalnya ini mau ditulis T1 juga nggak apa-apa. Kalau ini T1, berarti couple-nya yang di bagian bawah ini kan berarti sama. T1. T1 ini adalah AS kali 1,25 FY, ya. Sedangkan yang di bawah ini, T1 yang di bagian blok tekan ini adalah AS aksen kali FY plus 0,85 FC frame B kali A. Nah, berarti yang di bagian sini, ini adalah T2. Ini juga T2. Nah, T2 di sini adalah 1,25 AS aksen kali FY. Ya, atau AS aksen kali 1,25 FY. Sedangkan yang di ini couple-nya jadi sama. Ya, T2 sama dengan T2. Ini kan couple, jadi dia seimbang. Gitu. Nah, selanjutnya gaya geser bagian atas ini adalah T1 ya, plus T2 minus VCA. Ya, ini sama dengan VU1. Gaya geser yang terjadi akibat gaya-gaya yang bekerja pada tulangan dan pada komponen kolom, ini yang harus dilawan oleh VJ, ya, atau
tadi VN ya. Jadi kan VU-nya, VU yang terjadi entah itu VU1 maupun VU2 ya, VU2 ini harus lebih kecil dari PVC. PVN C atau gaya geser nominal pada join. Tuh, ya. Nah, sedangkan untuk VU1 VU2 yang atas kan VU1 ya. Sekarang ini VU2. VU2 sama dengan VCB minus T1 minus T2. Nanti harga mutlak. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Bu. Baik. Ya. Jadi untuk perhitungannya ya pada join itu hanya ini saja. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ya. Balik ke poin-poin selanjutnya. Nah, ini adalah penekanan. Join dianggap terkekang oleh balok itu apabila lebar baloknya lebih besar 3/4 dari lebar efektif join. Oke ya, atau lebar kolom. Terus balok ya, balok cantilever atau perpanjangan balok yang melewati muka join. Berarti misalnya ada balok cantilever ya. Jadi kolom eksterior bertemu dengan balok cantilever. Jika balok cantilever tersebut panjangnya lebih besar dari tinggi balok, maka dianggap itu memberikan kekangan. Gitu. Jadi terbayangkan balok cantilever? Terbayang nggak? Oke. Jadi misalnya ini kolom. Terus ini ada balok cantilever. Ini balok cantilever. Ini balok interior. Nah, apabila balok cantilever ini panjangnya lebih besar ya, lebih besar dari tinggi balok, ini misalnya H balok atau lebih, maka join ini dianggap terkekang. Itu ya. Meskipun baloknya itu yang mengekang adalah balok cantilever gitu ya. Oke ya. Jelas? Nah, sekarang ini adalah mengenai luas penampang join ya. Luas penampang join efektif itu dari mana? Tadi kan Anda harus tahu luas joinnya kan? Luas join adalah H join kali B join. Oke? Di mana H join ya, di mana H join sama dengan H kolom dan B join itu sama dengan B kolom. Oke, ada pertanyaan?
Gimana? Ada pertanyaan? Nah, jika pada join itu dimungkinkan atau terpaksa ada pembesaran, ya, pembesarannya pada join aja, maka pembesarannya itu tidak boleh lebih besar dari poin A dan poin B. Poin A itu maksimal B kolom plus H join. Sedangkan poin B adalah 2 kali B join, B balok, ya, gitu. Oke, ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Ibu, saya Ya. izin bertanya, Bu. Kalau seandainya misalkan saya punya case kolom bawahnya itu lebih besar dari kolom atas, apakah diperbolehkan, Bu, kalau misalkan si zona joinnya itu mengikuti si dimensi kolom yang lebih besar, Bu? Boleh, boleh. Berarti Anda memberhentikan pembesaran dimensi yang besar tersebut di atas join, sisi join atas gitu. Terbayang ya? Jadi pengecilan dimulai setelah melewati join. Begitu. Oke? Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Oke, berikutnya adalah panjang penyaluran. Ya. Untuk panjang penyaluran tulangan tarik ya dengan kait standar, terus diameter tulangannya itu diameter 10 sampai 36, maka cara menghitung atau penghitungan panjang penyaluran tarik itu kita gunakan rumus berikut ya. Oke. Ya. Terus untuk beton normal, jadi rumus ini nanti kita cek untuk beton normal ini tidak boleh kurang dari 8 kali diameter tulangan longitudinal terbesar atau 150. Untuk beton ringan ini tidak boleh kurang dari 10D atau 190 mili. Ya, gitu. Oke. Nah, selanjutnya untuk tulangan berkepala ini kita merefer ke sini dan ke sini. Gitu. Oke ya. Selanjutnya, kalau selimut betonnya ini melebihi 300 mili ya, atau panjang penyaluran yang bawahnya ya, beton di bagian bawahnya itu
tebalnya lebih dari 300 mili, maka LD-nya kita kalikan 3,25. Sedangkan kalau lebih tipis dari 300 mili, kita cukup mengalikan 2,5 gitu. Lalu tulangan lurus ya yang berhenti pada join ini harus melewati inti kolom. Atau elemen batas itu bagian pembesaran ya. Jadi kayak kalau ada dinding struktural, di tepi-tepinya itu ada pembesaran dimensi. Nah, itu disebut elemen batas gitu ya. Nah, ini kalau ada tulangan lurus yang berhenti pada join dan harus melewati inti terkekang, nah berarti ini masuk ke kolom. Inti terkekangnya itu kan berarti kolom. Melewati terus masuk ke bagian kolom dan menjauh dari sisi yang dikekang dari kolom. Nah, ini dikali ya panjangnya LD-nya dikali dengan 1,6 gitu. Ya. Oke. Selanjutnya, untuk tulangan yang diberi lapisan, entah itu lapisan epoksi atau anti karat gitu ya. Nah, ini juga ada faktor pengalinya yang berbeda. Karena apa? Tulangan yang diberikan lapisan epoksi itu akan mengurangi bond strength atau kekuatan lekat dari tulangan tersebut. Jadi kekuatan lekatnya di sini kekuatan lekat antar tulangan ya antara tulangan dengan beton gitu. Nah, karena dia kekuatan lekatnya menurun, maka panjang penyalurannya harus ditambah gitu. Oke. Selanjutnya sengkang tertutup. Pada SRPMK ya sistem rangka pemikul momen khusus, sengkang yang kita gunakan harus sengkang tertutup ya, harus berupa sengkang tertutup. Sengkang tertutup itu yang bagaimana? Sengkang tertutup itu adalah sengkang yang kaitnya ini harus memenuhi syarat 6D atau 75 mm. Gitu. Oke ya, itu ya. Jadi sengkang tertutup itu kalau kaitnya memenuhi syarat 6D atau 75 mm. 6D kalau misalnya diameter sengkangnya 10 misalnya kali 6 berarti 60. Terus di situ ada syarat minimal 75. Berarti 60 atau 75 yang digunakan. 75 Ibu. Oke, 75 ya. Baik. Terus untuk sengkang tidak harus berupa looping seperti sisi kiri ini. Tapi boleh juga pakai seperti ini. Ya. Atau looping
atau bentuk looping ya dengan kait dengan senggang ikat misalnya ya. Misalnya ini looping terus ada senggang ikatnya. Dan ya itu juga boleh. Terus ya spasi maksimum ya tulangan dengan kaki-kaki sengkangnya ini juga ada jarak maksimumnya ya, nggak boleh lebih dari 350. Kalau lebih dari 350 berarti harus dipasang sengkang gitu ya. Oke. Nah, ini juga aturan terkait dengan mengenai kait ya. Ada kait 90 derajat, ada kait 135 derajat, gitu. Ada kait berapa 180 derajat, gitu. Oke. Kemudian pemasangan kait ya itu juga harus zigzag. Contohnya ilustrasinya ini. Misalnya ini satu kait lurus, ini kait miring. Atau misalnya ini pertemuan ini ada kait ya. Terus jangan sampai kaitnya ini dipasang di jalur ini semua. Ini harus diputar zigzag. Habis dari di sini, terus nanti di sini, di bawah, dan seterusnya ya. Seperti itu. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Oke. Nah, ini sudah tadi ya. Sudah saya jelaskan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya. Kita akan ketemu lagi hari Selasa sore ya. Oke. Demikian pertemuan kali ini. Terima kasih atas